Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Batal wudu ya. Coba yang ini yang dari Lombok, sebutkan batal-batalnya wudu satu saja. Apa? Kentut. Oh, kentut. Apa saja batal-batalnya wudu? Yang keluar dari dua jalan. Apa? Dan kubur dan dubur. Kubur dan dubur. Kenapa kuburnya? Kenapa kubur dan duburnya? Yang keluar dari kubur dan dubur itu mengeluarkan sesuatu, itu ya. Satu, dua. Menyentuh apa? Menyentuh kubur dan dubur menggunakan apa? Oh, kalau menggunakan hidung. Enggak batal ya? Batal apa enggak? Bukan masalah batal tidaknya, masalah bisa atau tidaknya. Tak bisa kalau punya sendiri, tapi kalau punya orang bisa. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau menyentuh kubur dan dubur dengan hidung, batal enggak? Punya orang? Batal. Nah, nanti ini adalah jawaban sementara, bukan simpulan ya. Simpulan nanti di belakang. Ini adalah masih qodiyah masih ini. Kita mengumpulkan beberapa komponen-komponen dulu, nanti yang tidak sesuai dibuang. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Berarti menyentuh perempuan gitu maksudnya ya? Iya. Menyentuh perempuan bukan mahram. Menyentuhnya menggunakan apa? Kulit. Menggunakan tangan tuh. Menggunakan tangan. Berarti kalau pipi yang disentuhkan tidak batal gitu ya? Hah? Enak gitu. Jadi kalau mau bersentuhan ke lawan jenis, jangan saya punya wudu, tidak boleh jabat tangan, jabat pipi saja. Enak kalau seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, batalnya wudu yang keempat. Hilang akal. Kita buktikan ya, apakah jawaban-jawaban mereka ini semuanya benar ataukah bagaimana? Kita buktikan. Survei membuktikan, kita baca teksnya. Faslun. Nah, ini surveinya ini. Faslun ini adalah suatu pemisah fi nawaqidil wudu'i, tentang batal wudu. Al-musammatu aidon bi asbabil hadathi. Al-musammatu yang diberi nama, al-musammatu ialah diberi nama, aidon hale juga, bi asbabil hadathi, dengan sebab-sebab hadas. Fasal ini dalam artian batal wudu itu juga diberi nama dengan sebab-sebab hadas. Alladzi, adapun sesuatu, yang kudu, yang dapat membatalkan, ayyubtilu, artinya dapat membatalkan, apa alladzi, dapat membatalkan al-wudu'a, akan wudu, khamsatu asya'a, ialah 5 hal. Apa saja yang 5? Ahaduha, adapun salah satu dari yang 5, ma ialah sesuatu, kharaja yang keluar, apa ma, min ahadis sabilaini, dari salah satu dua jalan, ail kubuli wad duburi. Artinya yang dimaksud dengan sabilain, dua jalan itu, al-kubuli berupa kubul. Kubul ini adalah jalan depan. Kalau laki-laki itu adalah penis, kalau perempuan itu adalah farji, vagina. Wad duburi, dan dubur. Dubur itu adalah jalan belakang.
Jalan belakang yang dimaksud adalah anus yang mengeluarkan BAB. Min mutawaddiin, dari orang yang berwudu, hayyin yang hidup, wadihin yang jelas. Maksudnya apanya yang jelas? Jelas-jelas mengeluarkan sesuatu. Kalau cuma perasaan keluar ya, perasaan enggak ya. Nah, dilihat ternyata enggak keluar, ya enggak batal berarti. Jadi yang keluar itu bukan perasaannya, tapi memang ada yang keluar zatnya. Contohnya juga kadang kan kita ketika perut ini kok kayak bunyi-bunyi itu, kok kayak kentut ya. Nah, ternyata bukan, cuma perutnya yang bunyi. Ya enggak itu. Itu namanya yang wadih, harus jelas itu keluarnya. Kalau keluarnya itu enggak wadih, enggak jelas, ya enggak membatalkan wudu. Mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa gha'itin. Mu'tadan ialah biasa. Kana ada al-khariju apa yang keluar, kabaulin seperti kencing, wal ghaiti dan berak, au nadiran atau jarang, kadamin seperti darah, wahason dan kerikil. Dua kemaluan itu kan jarang teman-teman, mengeluarkan darah dan juga mengeluarkan kerikil. Tiba-tiba ketika teman-teman akemi pas keluar botol nih, kening gawe cimat ya. Jadi artinya kubul dan dubur keluar apa saja bentuknya, maka itu membatalkan wudu. Walaupun yang keluar itu emas, karena kalian tadi malam lagi makan emas, pas keluar emas juga, batal juga. Ini emas asli, ini bukan emas batangan ini. Kalau emas batangan kan sudah jelas itu. Ini emas asli. Ada kalian kok nggak ada kerjaan, perempuan, kalau laki-laki kan tidak boleh menggunakan cincin emas dibuat mainan. Cincin emas tunangan itu dibuat mainan. Ternyata ketika dibuat mainan-mainan kok tertelan, masuk, aduh, emannya emas tunangan saya masuk ke dalam perut. Gimana kalau bertemu dengan hatinya nanti di dalam? Enak menyatu ya. Nah, terus ternyata singkat cerita tidur, ketika pagi cucu ingin BAB, ingin BAB, benih cucu apa kan? Ingin BAB, ketika emas batangannya keluar, emas aslinya itu juga ikut keluar. Loh, ini kan yang tadi malam ini. Ya diambil saja, disucikan. Lah, keluar itunya saja ketika kalian baru ngejen, pas yang cincinnya itu keluar duluan, mendahului emas batangannya itu, emas batangannya kalian, cincinnya itu keluar duluan. Pluk, keluar. Loh, batal enggak ya? Ini kan emas asli ini yang keluar. Nah, itu batal juga. Maharaja apa saja yang keluar. Najisan ialah najis kahadhil amthilati, au tahiran atau suci. Najisan ialah najis kahadhil amthilati, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan, yaitu baul, wa'id dan dam, hasan. Itu kalau kan najis. Au tahiran atau yang keluar itu pada dasarnya adalah suci, tapi karena keluar dari itu maka menjadi mutanajis. Kadudin seperti darah, kadudin seperti ulat. Ulat
benih ular, ulat. Pas dari itunya keluar ular kan aku. Masih ada lain dia. Kalau makanya adanya ulat yang keluar dari kemaluan biasanya dari jalan belakang, dari anus. Itu yang disebut dengan apa? Nah, dalam bahasa Maduranya disebut dengan biar. Biar. Makanya kemudian ada istilah biar sedikit pun yang keluar atau biar sekecil apapun yang keluar batal wudhunya. Oh, pas orang Madura itu mendengar bahasa itu, oh berarti itu namanya biar. Itu namanya biar. Itu asalnya adalah orang Indonesia yang menjelaskan biar sekecil apapun, biar sedikit apapun yang keluar dari kemaluan maka membatalkan wudhu. Orang Madura biasanya orang-orang itu kalau keluar sesuatu yang kecil yang seperti ulat putih sekali keluar, meskipun cuma nyungop, kepalanya itu nyungop dari anusnya, nyungop pas masuk lagi ke dalam, itu membatalkan juga. Oh, itu kan sedikit juga kecil, berarti biar. Oh, berarti biarnya mana itu? Biar sedikit apapun, biar sekecil apapun, oh itu namanya biar berarti. Makanya sampai sekarang disebutlah dengan biar. Kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah ulat atau cacing, cacingan. Biasanya cacingnya itu keluar kalau perutnya kepanasan, itu keluar itu. Kalau makan santan, makan ya yang merasa perutnya itu tidak enak, pas keluar itu biarnya itu. Nah ketika keluar itu teman, biasanya kan geli-geli ya, geli-geli itu batal wudhunya. Itu ada yang keluar berarti. Illal maniya kecuali mani al kharija yang keluar apa mani itu bihtilamin sebab bermimpi min mutawaddiin dari orang yang berwudu, mumakkinin yang menetapi. Siapa mutawaddi? Maq'adahu di tempat duduknya mutawaddi, minal ardi dari bumi. Kalau seperti itu fala yang kudu maka tidak batal apa wudhunya, atau fala yang kudu maka tidak membatalkan apa keluar mani, sebab keluarnya itu pada kondisi duduk yang tetap, maka tidak batal. Jadi kalau kita keluar mani teman, keluar, oh ya tidak batal itu, tidak membatalkan wudhu itu. Wal muskilu, ini pembahasannya muskil. Muskil ini adalah cowok dan cewek, sehingga disebut dengan cewek. Wal muskilu adapun cewek, innama hanya sanya yang takidu batal wudu'uhu apa wudu'nya muskil bil khariji sebab sesuatu yang keluar min farjaihi dari dua lubangnya muskil jami'an hale semuanya. Artinya seorang muskil itu wudu'nya baru batal kalau dari jalan kemaluan, yaitu dari zakar dan vaginanya itu sama-sama mengeluarkan sesuatu, baru itu batal wudhunya. Makanya di sini saya katakan ini jarang ada muskil, jarang ada. Yang ada itu bukanlah muskil, tapi ya laki-laki cuma berpenampilan perempuan. Ada yang perempuan berpenampilan laki-laki yang disebut dengan tomboy biasanya. Tapi kalau laki-laki yang berpenampilan perempuan itu biasanya disebut dengan
Nah, kalau dalam bahasa Arabnya adalah amrod. Beni ladies. Inggris. Apa ladies? Tahu nih. Wah, aku tak tahu. Gua tak tahu dia. Wasani, adapun yang kedua dari yang membatalkan wudu, an-naumu ialah bobok ala ghairi hayatil mutamakkini, selain yang menetapi tempat duduknya. Wa fi ba'di nusahil matni, dan ialah di sebagian redaksi matan, ziyadatun adapun tambahannya itu minal ardi, dari bumi, bimak'adihi, di tempat duduknya mutawaddi, duduk di bumi. Sehingga ini dikomentari setelahnya, wal ardu laisat biqaidin, wal ardu adapun bumi, laisat ialah tidak ada apa bumi itu, biqaidin ialah sebagai catatan. Artinya apa? Wudu, kalau orang tidur itu kan dapat membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan wudu itu bagi orang yang duduknya hayatil mutamakkin, tetap pada posisi duduknya seperti ini. Kemudian di redaksi yang lain ada tambahannya minal ardi, di bumi. Berarti harus duduk di bumi. Bagaimana sekarang kalau duduk di sofa? Kalau bagi yang mengadakan redaksinya di bumi, sofa itu kan bukan bumi, berarti batal. Padahal tidak. Kalau duduk di sofa, asalkan tetap pada posisi duduknya, walaupun bersandar, asalkan tidak goyang-goyang, tidak batal wudunya. Beda halnya dengan duduk seperti ini. Ini biasa banyak terjadi, teman-teman. Ini hati-hati, teman-teman ya. Biasanya yang banyak terjadi ketika Jumatan, karena saking lamanya menunggu, kalian juga ikut khusyuk, sehingga tasarunduk. Tasarunduk karena kalian tasarunduk, bukan itu. Nah, kalau kalian posisinya seperti ini, kemudian bangun, ayo bangun, sudah sholat. Nah, berarti ya sudah bangun, kemudian sholat, tidak batal wudunya. Akan tetapi ketika kalian tidur seperti ini, karena aduh capek, karena biasanya pas merupu ini kepalanya ke lantai, Ketika kepalanya ke lantai, ini bokongnya ini akan naik, ngangkat ya, naik itu. Nah, kalau ternyata ketika bangun seperti itu, maka kalian batal. Jangan langsung bangun pas sholat, tidak sah itu. Sudah lebih baik kalian pergi ke kamar mandi, wudhu baru sholat. Lebih baik dimarahi keamanan daripada dimarahi Tuhan. Iya, daripada dimarahi. Kalau dimarahi Tuhan bagaimana? Masa sholat tidak punya wudhu? Itu kan dimarahi sama Tuhan. Kalau dimarahi wudhu ya, kenapa kamu ulang lagi? Kan cuma bilang, saya tertidur saat mangkan ajak teh dongcong menita ke masjid. Paling kan cuma dibilangin seperti itu. Ya biasanya ini yang masih yang kecil-kecil. Ini yang kecil ini. Kalau yang sudah besar seperti ini ya, tak kata itu ya. Tak tedung menetemu, tak temu itu dia kan. Jadi seperti itu batal. Baik, ini sering saya lihat teman-teman di masjid ini. Jadi teman-teman itu tidak usah, saya sudah posisinya di paling depan ini. Itu kan paling adem kan di wudhu, iya nyurut ke budi. Itu sudah wudhu saja. Atau miring juga, apalagi sampai agentang anak. Ketika tidur sagentang. Banyak. Jadi apa jangan mau sholat Jumatan, Mas Santi agentang nih. Ya batal itu wudhunya juga. Atau miring ke sini.
Tapi kalau kalian tidurnya bersandar, bersandar nyandar, ini tembok. Kalian tidur bersandar ke tembok, posisinya tetap seperti ini. Tidak batal, bangun gitu juga tetap posisinya dulu, tidak batal. Bagaimana Ustaz seandainya temboknya itu pas roboh? Coba sandari kalian itu pas roboh. Seandainya itu pas roboh bagaimana? Ya, selama kalian tetap posisinya tidak batal juga. Seandainya pas ini roboh, kalian pas juga roboh, tapi karena itu belum roboh, kalian tetap pada posisi semula, yang tetap tidak batal wudhunya. Ini ya. Wa kharaja bil mutamakkini, wa kharaja dan keluar bil mutamakkini dengan redaksi mutamakkin. Di atas itu kan ada redaksi mutamakkinnya. Ma apa sesuatu, launama andai kata bobok siapa mutawaddi, qa'idan hale duduk, ghaira mutamakkinin yang tidak menetapi di tempat duduknya seperti tadi. Au nama iman, au nama atau bobok siapa mutawaddi iman dalam keadaan berdiri. Mahallul qiyam itu kan ketika mancung itu yang lain sudah duduk, kalian tetap berdiri. Jangan apa mancung. Ternyata bukan musuh karena itu teman. Yang lain ketika mahallul qiyam itu meniteskan air dari matanya, itu juga meniteskan air tapi dari bibirnya. Sampai yang penting sama-sama menites sudah. Tapi kan berbeda. Gimana pas yang lain yang meniteskan air dari mata itu pas duduk ketika selesai mahallul qiyam itu tetap berdiri. Nah, bagaimana wudunya? Batal. Au ala qafahu atau tidur atas tengkuknya. Tidur atas tengkuknya, maksudnya apa tidur atas tengkuknya? Tidur ngegentang. Nah, ini maksudnya. Walau mutamakkinan sekalipun tak tetap posisi pada tengkuknya tidak belok-belok, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tetap gentang ini. Gentang. Nah, mana? Ada yang bisa tidur tergentang? Coba gentang. Ya seperti itu sudah. Seperti kalau kalian tidur gentang itu, ya itu saya gentang itu. Seperti itu contohnya. Bagus. Seperti itu sudah ya contohnya tidur gentang, tidur terlentang. Pas itu. Jadi kalau tidur seperti tadi itu meskipun tidak goyang-goyang, tidak belok kanan dan tidak belok kiri, batal wudunya. Dulu ini ada istilah teman-teman. Kalau di dalam pesantren ini biasanya ada istilah bagi orang yang sakecil tedung, sakecil kasakolaan tedung, ngaji tedung, nengi kelak nengi kamar tedung. Pokok tedung malolo ini disebut dengan istilahnya Abdul Qofa. Qofa ini kan ini apanya? Tengkuk atau dalam bahasa Indonesia cepleng. Nah ini Abdul Qofa. Abdul itu kan hamba, budaknya hamba, budaknya tengkuk. Apa maksudnya budaknya tengkuk? Iya tedung malolo, kok cak budaknya tengkuk. Kalau orang yang suka makan sakecok ngakan, mangkat jasa pola ngakan, mulai nasa pola ngakan. Apa aja ngatuh ngakan boleh, mereka tuh ngakan boleh. Ini disebut dengan Abdul Butun. Budak natabu, batnin itu kan budak perut, benih butun. Budaknya perut. Disebut dengan budaknya perut karena itu makan melolo, cecok makan. Tapi tidak apa-apa kalau kalian tidak makan, kan pas kalian tidak bisa belajar nanti. Maka makan itu merupakan suatu kewajiban karena makan merupakan syarat kalian bisa
fokus dan konsentrasi di dalam belajar. Tapi ada tapinya, jadi langsung pas. Tapi kalau seumpamanya dengan makan malah membuat kalian tasaronduk ketika ke sekolah atau malah tedung dengan sekolahan, maka makan itu menjadi jangan makan sebelum sekolah, makannya itu setelah sekolah, pulang sekolah. Yang tidak pas haram, jangan makan lah istilahnya. Jadi yang harus dikasih asupan itu jangan perutnya dulu dikasih asupan, tapi adalah rohaninya dulu, biar rohaninya itu tidak tidur. Saya yang tidur cuma ini, jasadnya saja, mata saya tidur, tapi ruh saya tidak pernah tidur. Iyalah jangan lah. Pokok kalau santri sekarang itu nemu bisa jawab karena. Wasalitsu, adapun yang ketiga, zawalul akli. Apa zawalul akli? Tak beres. Jadi kalau tanya, siapa sakit ya? Sakit apa tak beres? Nah, itu. Jadi kalau nyapot temannya jangan bilang tak beres karena kamu kemarin kok tidak masuk, kenapa? Jangan tak pati beres ya. Jangan tak pati beres ya. Itu konotasinya berbeda. Jadi bilangnya kamu sakit ya, baru seperti itu. Jadi saya mau tak pati beres ya. Tak pati beres ya. Kalau dalam bahasa Madura tak pati beres itu maksudnya apa? Zawalul akli. Itu bek mireng sakone. Ayil ghalaba alaihi, mendominasi alaihi terhadap akalnya itu bisukrin sebab mabuk, au maradin atau sebab sakit. Kenapa kok bisa gila? Karena mabuk atau karena sakit. Au jununin, ya karena memang gila. Hilang akalnya itu bisa karena mabuk, bisa karena sakit, bisa karena gila. Au irmain atau epilepsi. Epilepsi ya jema-jemen jangan Madura. Kenapa kok epilepsi? Ayan-ayan itu dengan bahasa lainnya adalah ayan. Ayan itu kalau dalam bahasa Maduranya jema-jemen. Kenapa kok bisa dikatakan jema-jemen? Kalau teman-teman pernah lihat orang yang kena penyakit irma, epilepsi, ini dia itu seperti ayam ketika disembelih. Aku lupuk. Iya, saya punya teman dulu itu di sekolah. Itu pas aku lupuk nih, aku lupuk itu ayam teh. Di bawah itu ya kulek-kulek itu apa itu? Ya guling-guling itu sudah guling-guling tanpa sadar itu. Dan dari ininya mengeluarkan busa biasanya dari mulutnya itu. Aku lupuk itu ya di tanah itu tidak sadar dan lama itu. Yang mau sadar itu namanya epilepsi. Ya untunglah kalian tidak ada yang kena penyakit seperti itu, harus bersyukur. Semoga tidak pernah kena. Amin. Awal dzalik atau hal lainnya hal tersebut. Wa rabi'u, adapun yang keempat, lamsu rajuli, ialah menyentuhnya laki-laki, menyentuh al-mar'ata kepada perempuan, al-ajnabiyata yang lain. Maksudnya yang lain di sini adalah ghairal mahrami, bukan mahramnya. Walau maitatan, sekalipun yang disentuh itu adalah mayit. Jadi kalau ada laki-laki menyentuh perempuan dan yang perempuan itu bukan mahramnya, ya batal wudunya. Yang batal ini bukan cuma yang menyentuh, tapi yang disentuh juga batal. Antara yang menyentuh dengan disentuh itu sama-sama batal. Jadi jangan pas ada alasan
disentuh. Ini seumpamanya, ini perempuan. Segema seumpamanya. Ada selayak kaki perempuan di sini. Anggaplah inilah pola nanik kene lah. Setting. Nanti ada yang bilang batal wudhunya. Dia akan disentuh. Jadi yang batal yang menyentuh. Enggak, antara pelaku dan yang dilakui antara subjek dan objek itu sama-sama batal. Itu Pak. Pokoknya itu antara objek dan subjek itu sama-sama batal. Bukan cuma subjeknya saja. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang menyentuh yang batal, yang disentuh yang tidak seperti itu. Rajul dan mar'ah ya. Wal muradu bi rajuli wal mar'ati dzakarin wa unsa. Dzakarun wa unsa ialah laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan rajul ini aslinya kan seperti ini teman-teman. Kalau rajul itu adalah orang yang memiliki sifat kuat, kekal. Biasanya yang memiliki sifat kuat itu adalah laki-laki, sehingga rajul itu sering dinisbatkan ke laki-laki. Walaupun pada realitanya tidak semua laki-laki itu kekar, ada juga yang tidak kekar, tak kuat. Makanya ada juga perempuan itu yang kuat. Smackdown itu kan kuat juga. Itu dari segi kekuatannya bisa juga disebut dengan rajul. Akan tetapi dari segi jenis kelaminnya itu disebut dengan unsa. Jadi kalau rajul itu man lahu qawiyun, orang yang memiliki kekuatan, baik kekuatan di bidang fisik maupun kekuatan biasanya kalau di dalam politik itu ya di dalam politiknya. Ada istilahnya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi yang boleh menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh. Ya, tapi kalau laki-lakinya itu tidak bisa memimpin dalam negara, tidak punya kompetensi, yang punya kompetensi di bidangnya adalah perempuan, ya perempuannya yang maju. Jangan memaksakan diri laki-laki sebagai pemimpin, biar tidak rusak nanti sistemnya. Kalau zakar itu apa? Zakaron itu yang dimaksud zakar man lahu, yaitu itu adalah zakar, laki-laki. Makanya ada laki-laki dan perempuan. Balagha yang sampai siapa keduanya, zakar dan unsa, haddas syahwati, akan batasan syahwat urfan secara urf. Maksudnya batasan syahwat ini orang laki-laki maupun perempuan kalau sudah sampai pada batas umur tertentu itu lawan jenis akan mulai tertarik. Lawan jenis sudah mulai tertarik, yang laki-laki sudah mulai tertarik ke perempuan, yang perempuan sudah mulai tertarik ke laki-laki. Itulah maksudnya adalah haddus syahwat di situ. Sudah mulai bersyahwat. Sehingga kalau seandainya laki-laki itu sudah mulai mancing kan. Tapi kalau perempuan tidak tahu saya, karena saya bukan perempuan. Tanyakan nanti ke perempuan itu bagaimana. Karena yang perempuan kan tidak bisa berdiri. Jadi syahwatnya itu bagaimana? Ketika seperti itu, ketika yang laki-laki itu sudah menaruh rasa perhatian, rasa ingin, rasa apa itu adalah ketika seperti itu menyentuhnya itu batal. Akan tetapi kalau masih anak kecil, masih umur 2 tahun, itu kan tidak tahu apa masih umur, ya tidak batal. Jangankan gembira disentuh, ya digini-ginikan sama ya tidak batal itu. Bentuknya tidak batal. Apa sih yang disebut dengan mahram? Katanya di depan, kalau mahram menyentuh mahram itu kan tidak batal wudunya. Sekarang apa itu mahram? Wal muradu bil mahrumi,
Wal muradu bil mahrami, adapun yang dimaksud dengan mahram, man ialah seseorang haruma yang haram nikahuha, apa menikahi man tersebut, baik li ajli nasabin, sebab nasab, au rodoin atau sebab rodok susuan, au musaharatin atau sebab musyawarah. Ini sama-sama tidak boleh. Makanya mahram itu ada 3. Ada mahram nasab. Mahram nasab itu adalah mahram sebab keturunan, sebab ada hubungan darah. Kalau mahram rodok ini sebab adanya disusui, karena kalian ngampung nyuso seumpamanya ke ibu rodok murdiah, maka kalian ke ibu yang menyusui dan ke anaknya dan juga ke yang bermahram itu juga mahram. Au musahara, kalau musahara ini mahram berdasarkan perkawinan. Wa qaluhu min ghairi hailin, wa qaluhu adapun redaksi ke musannif min ghairi hailin, yuhriju ialah mengeluarkan apa redaksi tersebut, ma akan sesuatu, min ghairi hailin tanpa adanya penghalang, ma akan sesuatu, laukana andai kata ada, hunaka ialah di sana, hailun apa penghalang, fala naqdo maka tidak batal pun wuduknya hina idzin ketika itu. Jadi kalau menyentuhnya itu ada penghalangnya itu tidak batal. Jadi berarti kalau seperti itu menyentuhnya harus sama-sama kulit. Kalau kulit menyentuh dengan kain, setipis apapun kainnya, kalau itu tidak langsung ke kulit maka tidak batal. Jadi kalau langsung ke kulitnya itu yang batal. Kalau ke kainnya di sini tidak batal. Ke rambutnya juga tidak batal. Atau ke giginya ini tidak batal itu juga. Gigi ketemu gigi batal enggak? Ya enggak batal juga. Tapi permasalahannya bisa enggak gigi bertemu tanpa bibir bertemu? Ya enggak bisa kan teman-teman. Nah karena masih bisa gila itu loh. Ini kan serius ini. Kalau gigi kita disentuhkan dengan giginya orang lain, kira-kira bisa tidak tanpa bibirnya ini bersentuh terlebih dahulu? Jadi kalau seperti itu dengan bersentuhannya bibir ini kan batal. Dia pas nak-nak yo. Ini terlalu sensitif kok. Masih cucu. Oh berarti ini sudah sudah masuk ke haddus syahwat ini. Berarti ya sudah, makanya kalau kalian yang menyentuh berarti batal sudah kalian. Wal khamisu, adapun yang kelima. Jadi jawaban yang tadi ini yang menjawabnya, kalau menyentuhnya itu tidak menggunakan tangan, menggunakan hidung, berarti bagaimana tadi? Yang di sini apa ya? Jadi kalau kulit bersentuhan sama kulit itu batal, tidak harus tangannya yang disentuhkan. Kalau yang ini kan ke kubul, gimana? Nanti di bawah setelah ini ada. Wal khamisu, adapun yang kelima, wa huwa akhirun nawaqidi, wa huwa adapun al khamis akhirun nawaqidi, ialah akhirnya yang membatalkan wudu. Apa itu massu farjil adamiyyi? Ialah menyentuh farjinya manusia. Menyentuhnya itu bibatinil kaffi, dengan bagian dalamnya, bagian dalam telapak tangan. Jadi berdasarkan redaksi ini, kalau yang disentuhkan itu bukan bagian dalam telapak tangan, dalam artian hidungnya atau pipinya atau kepalanya yang disentuhkan, atau cingkulnya, sikunya disentuhkan, digini-ginikan,
maka itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalian kalau menggetel itu jangan bagian dalamnya, bagian luarnya inilah biar tidak batal, karena ini saya sudah berminyak, sudah wangi semuanya, sudah pakai make up, sudah cantik lah pokoknya, sudah siap-siap mau sholat, ternyata getel. Ya kalau disentuh pakai kain, tak rasa kan, kita pun getel. Ya mau bagaimana lagi? Jangan sampai ininya disentuhkan. Dibalik diginikan. Inilah. Atau kalau temannya tidak punya wudu, ya minjem tangannya. Ini berbeda dengan yang di depan, dengan menyentuh laki-laki dan perempuan. Kalau menyentuh laki-laki dan perempuan itu yang sama-sama batal, laki-laki yang batal, perempuan juga batal. Tapi kalau menyentuh kemaluan, tadi yang kulit yang sama-sama batal. Tapi kalau kemaluan yang disentuh, itu yang batal adalah yang menyentuh. Subjeknya ini yang batal. Tapi kalau objeknya ini tidak batal. Inilah perbedaan antara bahasa massu dengan langsung. Menyentuhnya itu min nafsihi wa ghairihi. Min nafsihi dari farjinya manusia, dari farjinya dirinya sendiri, au ghairihi atau dari lainnya. Ya tadi menyentuh punyanya orang lain, ya subjeknya yang menyentuh itu batal. Zakaran au untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan sama-sama batal. Shaghiran au kabiran, besar maksudnya orang shaghiran anak kecil, au kabiran atau dewasa. Jangan diartikan raja kene yang disentuh tetap batal, bukan itu teman. Jadi teman-teman jangan mudah dikelabui. Kalau lihat di kamus kan itu shagir ini kan kene, kabir ini raja. Oh berarti kene bi raja itu kalau menyentuh kemaluan batal. Bukan itunya yang dimaksud, tapi ini adalah orangnya. Baik itu adalah anak kecil itu, bukan itunya yang kecil atau itunya yang besar, bukan. Tapi orangnya. Baik yang menyentuh itu adalah orang kecil atau yang disentuh itu adalah orang kecil ataupun orang sudah dewasa, ya batal. Hayyan au mayitan, yang disentuh itu adalah orang hidup, au mayitan ataupun orang mati, batal tetap yang menyentuhnya. Kalian karena tidak ada kerjaan itu, kok sudah mati, ada orang meninggal, kok iseng kalian itunya di mainan, batal. Yang batal itu kalian, tapi wudu yang mayitnya ya ndak usah. Wah ini itu wudu mayitnya diwudui lagi itu. Loh kenapa? Itu disentuh tadi sama saya. Jadi ndak itu kalau mayitnya, manunya kalian yang menyentuh. Makanya teman-teman, kalau kalian itu genggu, artinya tak pada nemu kelakuan, ndak ada kerjaan, ndak usah main itu. Sudah baca saja kitabnya, dipelajari, dibaca. Itu. Diskusi dengan temannya. Jangan diskusi di kamar mandi. Walafdzul adami, adapun redaksi adami itu sakitun ialah tidak ada fi ba'di nusahil matni, di sebagian redaksi matan. Di sebagian redaksi matan itu langsung massu farjin, itu seperti itu. Wa kadza qauluhu, dan begitu pula qauluhu adapun redaksi kemusannif, wa massu halqati duburihi, dan menyentuh bundaran dubur manusia. Ail adami artinya duburnya, bundaran duburnya manusia. Yang kudu menjadi batal apa
wudunya itu sebab menyentuh bundaran kubulnya manusia. Atau yang kudu ini muta'addil. Yang kudu membatalkan apa massu halqati duburihi, batalnya ini alal qaulil jadidi, berdasarkan pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i. Wa alal qadimi la yang kudu, wa alal qadimi, dan berdasarkan pendapat qadimnya Imam Syafi'i, la yang kudu tidak batal, la yang kudu tidak membatalkan massul halqati apa menyentuh bundaran itu. Jadi kalau menyentuh bundaran menurut qaul qadim itu tidak batal. Tidak membatalkan apa massu halqati duburihi, tidak membatalkan kepada apa? Ya kepada wudu. Apa sih yang dimaksud dengan halqa, dengan bundaran? Makanya ada isinya halaqah. Ayo halaqah itu apa? Bundaran. Maksudnya apa? Ya bundaran-bundaran itu. Teman-teman ketika diskusi itu kan kata-kata membuat bundaran ya, buat bundaran kecil, lingkaran kecil itu ya diskusi, belajar itu. Karena kalau bundaran besar seperti ini, ini terlalu tidak fokus nanti belajarnya. Enakan yang kalau mau belajar itu memang tidak usah banyak-banyak, 5, 6 sudah diskusi. Jadi semuanya tak kira pada sededung. Tapi mentah Pak, 20, 30, tengkung tak pada seelang itu mulai. Apa yang dimaksud dengan halqa? Halqa di sini bukan yang lingkaran-lingkaran dalam diskusi, bukan. Wal muradu, adapun yang dimaksud biha dengan halqati duburihi, multaqal manfadi ialah tempat bertemunya lubang anus itu. Ya itu pos terposan yang kayak gitu itu. Itu kalau menyentuh pos terposannya itu ketika punya kalian itu kalau di situ itu kan ada kayak ada apa itu ya, kayak ada gelombang-gelombangnya, tidak mulus itu loh teman. Kalau kulit ini kan mulus lah, tapi di bagian ini ada kayak bergelombang-gelombangnya, itu maksudnya. Jadi kalau menyentuh itu yang batal. Tapi kalau yang disentuh cuma bokongnya, ya tidak batal. Tidak batal. Wa bibatinil kaffi, bibatinil kafirahati ma'abutunil asabi'in, dan juga dengan batal itu menyentuh, ini atofnya di atas, itu kan di atas ada bibatinil kafirahati ma'abutunil asabi'in, juga menyentuhnya dengan perutnya telapak tangan dan juga perutnya asabi'. Butunil asabi, perutnya asabi, maksudnya bagian dalamnya telapak tangan. Kafun di sini teman-teman, ini adalah kafun, ini adalah asabi, jari-jari. Jadi kalau yang disentuhkan baik ini maupun ini adalah sama-sama batal. Ini adalah kafun dan asabi, bagian dalamnya. Sehingga waraja, dan keluar bibatinil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan, zahiruhu apa bagian luarnya telapak tangan, wa harfuhu, dan bagian pinggirnya telapak tangan, wa ru'usul asabi'i, dan ujung-ujung telapak wa ru'usul asabi'i, dan ujung-ujung jari-jari, ujung jari-jari. Wama bainahuma, wama, dan sesuatu bainahuma yang ada di antara jari-jari. Fala naqdo, maka tidak batal sama sekali, bidzalika, sebab hal itu, sebab yang menyentuh menggunakan zahirul kaf, harfuhu ru'usul asabi, dan wama bainahuma itu tidak membatalkan wudu.
Yang dimaksud itu adalah ba'dat tahamuli, setelah menekan al-yasiri yang sedikit. Jadi seperti ini, kalau yang disentuhkan ini bagian luarnya, ini namanya zahir, bagian luarnya kafun, ini tidak batal. Begitu pula bagian luarnya asabi, jari-jari juga tidak batal. Bagian ru'us, bagian kepala, bagian depannya jari-jari itu juga tidak membatalkan kalau yang disentuhkan di sini, tidak batal. Atau bagian sisinya ini juga tidak membatalkan wudhu ini kalau disentuhkan. Ini. Jadi kalau cuma gatel, gampang lah orang dia nah. Tapi saya nggak minta setting sabun itu kan batal. Gimana cara menentunya? Sebenarnya sederhana. Kalian dengan menekan seperti ini itu akan ketahuan bagian dalam dan bagian luar. Ketika kalian tekan, yang masuk dalam kategori tekanan itu, yang saling bersentuhan, itu masuk dalam kategori dalam. Yang tidak masuk itu namanya adalah bagian luar. Ini. Berarti tidak bagian sini, ini bagian luar ini. Tidak menyentuh. Bagian rukus ini kan tidak sentuh juga. Tidak batal. Jadi ini bagian dalamnya ini berarti. Yang bersentuhan ketika ini ditekan sedikit. Mengingat kembali kepada yang di awal tadi, bagaimana kalau menyentuh kemaluan dengan menggunakan hidung? Demak. Mutola jurus. Ya, kita kembali lagi. Bagaimana dengan pertanyaan di awal ketika menyentuh kemaluan itu menggunakan kubuk, menggunakan hidung, apakah batal? Tidak batal. Karena yang membatalkan menyentuh kemaluan itu kalau menggunakan menggunakan bagian dalamnya telapak tangan dan jari-jari. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Asr bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.